Siap. Hormat. Selamat pagi. Apa kabarmu semua? Baik. Silahkan duduk. Terima kasih, Bu. Ini saya akan melakukan praktek ujian UKIN. Pada kesempatan ini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Tresia Funan dengan nomor peserta ujian 50.399310004, nomor NIM 2256 Jenis kelamin perempuan, agama Katolik, tempat tanggal lahir baseline, alamat asal Sona Palolok RT 04 RW 03, kelurahan atau desa Anyut, kecamatan Isana, Kabupaten Timur Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, kode pos 85671. Pada hari ini saya akan melakukan praktek ujian dengan berbasis daring dengan materi gereja sebagai paguyuban. Mempelajari materi kita tentang gereja sebagai paguyuban dengan kompetensi inti pertama, menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianut. Yang kedua, menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Yang ketiga, memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahu, teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian mata. Yang keempat, mengelola, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret, menggunakan, menguraikan, merangkaikan, memotivasi, dan membuat, dan ranah abstrak, yaitu menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. Pertama, yaitu bersyukur atas kehadiran gereja sebagai paguyuban umat beriman. Yang indikator pencapaian kompetensinya, memiliki sikap untuk bersyukur atas kehadiran gereja sebagai paguyuban umat beriman. Yang kedua, peduli terhadap kegiatan gereja sebagai paguyuban umat beriman. Indikator pencapaiannya, memiliki sikap peduli terhadap kegiatan gereja sebagai paguyuban umat beriman. Yang kedua, memiliki rasa peduli untuk menghindari sikap-sikap negatif yang sering muncul terhadap kegiatan gereja sebagai paguyuban. Dan yang berikut menjelaskan 3 unsur dalam kegiatan gereja, itu
Kompetensinya itu memahami makna gereja sebagai paguyuban umat beriman. Yang pertama menjelaskan 3 unsur dalam anggota gereja. Yang kedua menjelaskan peran atau tugas masing-masing anggota gereja. Dan yang ketiga menganalisis makna dan tanggung jawab anggota gereja. Menurut kitab suci pada Rom yaitu pasal 12 ayat 4 dan pasal 5 ayat 1. Korintus pasal 12 ayat 12 sampai dengan ayat 18. Dan dokumen gereja Lumen Gentium artikel 9. Kompetensi dasarnya melakukan aktivitas, misalnya membuat refleksi, menyusun doa, puisi, dan melakukan wawancara berkaitan dengan makna gereja sebagai paguyuban umat beriman. Indikator pencapaiannya membuat refleksi iman berkaitan dengan makna gereja sebagai paguyuban umat beriman. Yang kedua, merumuskan doa berkaitan dengan makna gereja sebagai paguyuban umat beriman. Yang ketiga, membuat puisi berkaitan dengan makna gereja sebagai paguyuban umat beriman. Yang keempat, peserta didik dapat melakukan wawancara berkaitan dengan gereja sebagai paguyuban umat beriman. Memiliki sikap untuk bersyukur atas kehadiran gereja sebagai paguyuban umat beriman. Yang kedua, peserta didik memiliki sikap peduli terhadap kegiatan gereja sebagai paguyuban umat beriman dengan penuh rasa syukur. Yang ketiga, peserta didik memiliki rasa peduli untuk menghindari sikap negatif yang sering muncul terhadap kegiatan gereja sebagai paguyuban umat beriman. Tujuan yang berikut, peserta didik dapat menjelaskan 3 unsur dalam anggota gereja. Yang berikut, peserta didik dapat menjelaskan peran atau tugas masing-masing anggota gereja. Dan tujuan yang terakhir, peserta didik dapat menganalisis makna dan tanggung jawab anggota gereja menurut kitab suci pada Roma pasal 12 ayat 4 sampai dengan 5, 1 Korintus pasal 12 ayat 12 sampai dengan 18, dan dokumen gereja Lumen Gentium artikel 9. Ini dapat membuat refleksi iman berkaitan dengan makna gereja sebagai paguyuban untuk beriman. B. Berikut, peserta didik dapat merumuskan doa berkaitan dengan makna gereja sebagai paguyuban umat beriman. Yang berikut, peserta didik dapat membuat puisi berkaitan dengan makna gereja sebagai paguyuban umat beriman. Dan tujuan yang terakhir yaitu peserta didik dapat melakukan wawancara berkaitan dengan makna gereja sebagai paguyuban umat beriman. Materi kognitif, materi faktual dalam pembelajaran tentang materi gereja sebagai paguyuban, peserta didik diarahkan mewujudkan sikap nyata dalam kehidupan gereja sebagai paguyuban. Yang kedua, materi konseptual dalam pembelajaran tentang materi gereja sebagai paguyuban, peserta didik diarahkan untuk mengidentifikasikan unsur-unsur anggota gereja. Yang ketiga, materi prosedural dalam pembelajaran tentang materi gereja sebagai paguyuban, peserta didik diarahkan untuk menemukan bentuk kelompok atau perkumpulan sebagai komunium atau persekutuan gereja sebagai paguyuban. Dan materi pembelajaran yang terakhir yaitu materi metakognitif dalam pembelajaran tentang materi gereja sebagai paguyuban, mengarahkan kepada kita untuk percaya dan berani memberikan kesaksian hidup bahwa dalam kehidupan sehari-hari tidak semua perkumpulan disebut sebagai komunion atau persekutuan. Maka kita sebagai warga gereja
patut memberi kabar baik kepada semua orang dengan rupa-rupa cara, baik melalui kata-kata maupun lewat tindakan-tindakan konkret. Materi pembelajaran yaitu tadi kita sudah tahu berbicara tentang gereja sebagai apa? Paguyuban. Baik. Jadi pembelajaran yang sedang di dalam itu atau materi-materi yang akan kita bahas di dalam materi tentang gereja sebagai paguyuban, yang pertama adalah unsur-unsur anggota gereja, yang kedua peran dan tugas masing-masing anggota gereja, yang ketiga makna dan tanggung jawab anggota gereja berdasarkan Roma pasal 12 ayat 4 sampai 5, 1 Korintus pasal 12 ayat 12 sampai 18, dan dokumen gereja Lumen Gentium artikel 9. Metode pembelajaran yang dipakai adalah saintifik atau ilmiah. Itu metodenya adalah mengamati, menanya, mengeksplorasi, atau mencoba, atau mengumpulkan data atau informasi, mengasosiasi atau mengolah data atau informasi, dan mengkomunikasikan. Media pembelajaran yang pertama media LKPD. LKPD itu singkatan dari apa? Ya, apa? Lembar data peserta didik. Ya. Yang kedua, lembar penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang berikut, cerita tentang lingkungan Santo Kristoforus Bojonggede. Yang berikut, gambar-gambar gereja. Yang berikut, PowerPoint-nya. Itu media. Alat yang dipakai spidolnya. Sesudah itu, papan tulis, penghapus, poin, dan buku yang dipakai. Kesempatan ini, sebelum kita memulai dari pembelajaran kita, mari kita membuka kegiatan pertemuan kita ini dengan doa. Silakan kita semua berdiri yang bertugas dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, Puji dan syukur kami berikan kehadirat-Mu, karena Engkau tak pernah lelah menghimpun kami untuk mendengarkan firman-Mu. Bapa, hari ini kami akan belajar tentang gereja sebagai paguyuban. Antara kami. Amin. Nama Bapa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan. Terima kasih banyak, silakan duduk. Apriano, Alfa, baik. Florenciana, ada. Juan Petrus, Krisanti, Kristina. Maka untuk itu, sekarang kita akan melihat bahwa materi yang tadi kita sudah dengar, kayaknya itu materi tentang apa? Siapa masih ingat? Silakan. Siapa masih ingat materi tadi? Materi, ya. Bibi. Gereja sebagai paguyuban. Gereja sebagai paguyuban. Hari ini kita akan membahas tentang apa itu gereja. Siapa yang tahu apa itu gereja? Ya, silakan. Gereja merupakan suatu komunitas atau paguyuban yang di dalamnya memiliki berbagai aktivitas atau ciri-ciri kehidupan sebagai suatu kesatuan. Baik, kita beri aplaus. Oke, yang berikut. Apa kegunaan daripada gereja? Atau dengan kata lain, apa fungsi dari gereja? Siapa tahu fungsi dari gereja itu untuk apa? Gereja itu tempat untuk kita berdoa, berkumpul. Itu fungsi gereja. Yang berikut, jelaskan 3 unsur anggota gereja. Yang termasuk anggota gereja itu siapa-siapa saja? Siapa tahu? Kaum klerus, kaum baptis, kaum awam. Ya, kita beri aplaus. Maka perhatikan dalam pelajaran itu. Yang berikut, apa tugas dari pada anggota gereja masing-masing?
Tugas mereka itu apa-apa saja? Ya, menikah. Pelayanan rohani dan menguruskan gereja dalam pelayanan sakramen. Baik. Itu dari unsur mana? Dari unsur pelayanan sakramen. Ya. Unsur yang berikut apa? Ya. Membaktikan diri untuk mengatakan kabar gembira dalam pelayanan pendidikan menjadi rumah-rumah retret dan lain-lain. Itu dari unsur apa? Begitu jawab terus sebut dengan unsurnya. Sehingga jelas. Pemilik pasti atau geram berat. Ya, yang berikut. Ya. Ya, menempatkan tugas perutusan dalam gereja dan dunia sesuai kehendak Allah, yakni mengelola tata dunia dengan nilai Kristen. Baik. Ya, jadi itu yang kita akan melihat tentang materi-materi yang akan ada di dalamnya. Baik. Ya, jadi dalam pembelajaran kita hari ini itu tadi merupakan kegiatan yang kita sudah lewati. Dalam penilaian-penilaian ini yang Ibu akan ambil sebagai penilaian, yang pertama yaitu penilaian tentang sikap, pengetahuan dan keterampilan serta teknik penilaian yang akan digunakan. Baik. Lihatlah cerita dalam bukumu. Sudah dilihat? Berbicara tentang apa? Ya, lingkungan. Ya. Silakan baca karena terlalu panjang. Baca, diberikan kesempatan baca 5 menit masing-masing baca. Sudah itu nanti siap menjawab pertanyaan. Bagaimana kesanmu terhadap cerita tadi? Bagaimana kesanmu terhadap cerita tentang lingkungan Santo Kristoforus Bojonggede? Ya. Kira-kira apa kesan dari cerita itu? Menurut Kita melakukan kegiatan doa bersama, warga berbuat kemudian memperbaiki rumahnya rusak, membawa kemudian dari jalan, menyantap makan siang bersama. Baik. Jadi menurut Anda, kesan dari cerita itu membahagiakan atau tidak? Karena tidak. Menurutmu, apa yang menjadi motivasi atau yang memberikan respon untuk mereka sehingga mereka selalu hidup semangat? Menurutmu? Ya, Santi, kira bagaimana? Menurutmu cerita tadi? Ya. Saling menghormati dan mengasihi satu sama lain. Saling menghormati dan saling mengasihi satu sama lain. Siapa lagi masih ada? Ya. Hidup dalam kerukunan. Siapa lagi? Semangat, terima kasih. Baik, itu terkait dengan materi itu. Yang berikut, perhatikanlah dua gambar terdahulu ini dulu. Nanti baru ada gambar berikut. Perhatikan baik-baik. Jelas atau tidak gambar ini? Ya. Gambar yang pertama adalah di sana. Gambar yang kedua ada di sini. Gambar yang pertama itu menunjukkan apa? Gereja. Ya. Menunjukkan apa? Gereja. Gambar yang kedua? Ya. Siapa? Ayo. Kelompok Cornelia apa? Adrianus. Ya. Itu Orang yang sedang mengikuti perayaan Kristus. baik, orang yang sedang mengikuti perayaan Kristi tetapi tidak ada iman ini. Kelihatannya tidak ada iman. Ya. Jadi baik, gambar yang pertama ini menunjukkan gambar apa? Gereja. Bagaimana tadi kita tahu? Gereja itu fungsinya adalah untuk pertemuan orang-orang yang percaya kepada apa? Kristus.
atau orang yang beriman kepada Kristus. Baik. Gambar yang kedua ini adalah kegiatan pendalaman iman. Seperti yang baru-baru kita lakukan, kegiatan pendalaman iman. Sekarang perhatikan gambar yang berikut. Gambar yang ketiga adalah gambar yang di ujung sana. Kristus kepada orang-orang. Baik. Gambar yang keempat. Ya, kelompok yang lain. Kita bicara tentang apa? Yesus yang sedang mengajar banyak orang atau mewartakan kabar gembira. Baik. Nah, bagi kelompok kamu sekarang ini kira-kira kesannya apa? Ini yang belum dijawab. Kesannya apa? Apa kesan dari cerita tadi untuk kelompok Anda ke depan? Apa yang Anda akan lakukan? Ya, silakan berembuk dalam kelompok. Cerita Kristofurus Gede ceritanya sangat menarik agar kedepannya kita hidup bisa saling membantu, melengkapi satu sama lain, dan saling mengasihi. Baik, itu kesan untuk kelompoknya Vivi. Masih ada? Baik. Tidak ada lagi. Atau masih ada? Lingkungan Santo Kristofurus untuk saling berbagi satu sama lain, bukannya saling menendang antara satu dengan yang lain. Sekarang coba Anda lihat teks kitab suci. Lihat teks kitab suci, yaitu Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai dengan ayat 47. Sudah dilihat? Untuk itu Ibu minta kesediaan satu peserta untuk membacakannya. TV silakan. Pasal 2 ayat 41 sampai dengan ayat 47. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlahnya mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedangkan rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara berdiri dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Ya, terima kasih kepada Nona Tuti. Anda berembuk untuk menjawab pertanyaan. Dalam kelompok silakan berembuk untuk menjawab pertanyaan. Dengan pertanyaan yang pertama, bagaimana ciri kehidupan jemaat perdana? Silakan setiap kelompok. Baik. Kelompok yang lain bagaimana? Dan siap
siapa yang dipimpin dalam gereja perdana tersebut. Siapa yang memimpin dan siapa yang dipimpin. Sebelum itu Anda harus tahu yang disebut dengan gereja perdana itu siapa? Ya, para rasul. Nah, itu yang disebut dengan gereja perdana adalah para rasul. Baik, untuk itu dalam gereja perdana kira-kira siapa yang memimpin dan siapa yang dipimpin? Silakan. Ya. Yang memimpin adalah Yesus Kristus, yang dipimpin adalah para rasul. Baik, kita beri aplaus dulu. Kelompok mulai ini. Kelompok Kamboja ini bagaimana kelompok Kamboja? Baik, gereja sekarang. Siapa yang menjadi anggota gereja? Ini ada dua pertanyaan. Bagaimana dengan kehidupan gereja sekarang? Dan pertanyaan yang kedua, siapa yang menjadi anggota gereja sekarang? Ya, silakan. Ayo berembuk dalam kelompok. Ya. 3. Bagaimana dengan kehidupan gereja sekarang? Pertanyaan yang kedua, siapa yang menjadi anggota gereja? Silakan, kelompok mana? Ya, kelompok titik, silakan. Kehidupan gereja sekarang masih mengikuti tradisi karena melakukan kunjungan rumah, berdoa rosario, membacakan roti di perayaan Ekaristi. Anggota gereja, kaum klerus atau tabisan, kaum hidup bakti atau biarawan-biarawati, dan kaum awam. Baik, kita beri aplaus untuk kelompok. Yang berikut. Apa tugas dari masing-masing anggota gereja? Ya. Kelompok penikah silakan. Kaum klerus atau tabisan, tugas utama mereka adalah pelayanan rohani dan menguruskan gereja melalui perayaan-perayaan sakramen. Kaum hidup bakti atau biarawan-biarawati, mereka melakukan diri untuk melakukan gembira dalam pelayanan pendidikan, medis, rumah retret, dan lain-lain. Ada kaum awam yang mengembangkan tulisan dalam gereja dan dunia sesuai kehendak Allah, yakni mengelola tata dunia dengan nilai Kristiani. Ya, baik, kita beri aplaus dulu untuk kelompok kita. Yang berikut, sebagai suatu paguyuban, gereja memiliki banyak anggota, tetapi satu tubuh. Ya, satu tubuh. Dan kesatuan tubuh itu menghapus perbedaan anggota dan tugas. Karena kita ini adalah anggotanya, kepala atau tubuh yang utuh adalah siapa? Yesus. Yesus menghapus segala-galanya dengan apakah? Kasih. Atau yang biasa kita katakan, hukum yang paling utama dan terutama adalah hukum cinta kasih. Ya. Baik. Yang berikut, anggota gereja dengan berbagai tugas dan peran masing-masing, antara lain seperti yang tadi sudah dijawab dalam hasil diskusi Anda itu. Ya, kaum klerus atau tabisan yang terdiri dari episkopat atau uskup, presbiterat atau imam, dan diakonat atau diakon. Tugas utama mereka adalah pelayanan rohani dan menguruskan gereja melalui perayaan sakramen. Kelompok yang kedua atau unsur yang kedua adalah kaum hidup bakti atau biarawan-biarawati yang terdiri dari tarekat religius dan tarekat sekular. Religius itu yang para suster, sekular itu yang para frater. Jadi itu religius.
Tugasnya mereka membaktikan diri untuk mewartakan kabar gembira dalam pelayanan pendidikan, medis, rumah retret, dan lain-lain. Dan unsur yang ketiga itu adalah kaum awam, artinya yang sekarang kita ini. Kita ini masih disebut awam karena memang kita sudah ditariskan oleh sakramen baptis, tetapi tugas kita belum pasti ke depan. Jangan sampai Anda termasuk di dalam kelompok klerus atau kelompok kaum hidup bakti. Kaum awam yang mengemban tugas perutusan dari gereja dan dunia sesuai kehendak Allah, yakni mengelola tata dunia dengan nilai Kristiani. Di antara kaum awam yang menikah dan ada yang tidak menikah dan ada yang hidup tidak menikah ini disebut dengan selibat. Menyerahkan hidup untuk akan melihat ya. Khususnya bulan teman-teman yang lain. Lembar kerja untuk kita kerjakan, maka sekarang setiap kelompok maju untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Jelaskan 3 unsur dalam anggota gereja. 3 unsur dalam anggota gereja adalah: yang pertama, kaum klerus atau tahbisan; kedua, kaum hidup bakti atau biarawan biarawati; yang ketiga, kaum awam. Bagaimana peran atau tugas masing-masing anggota gereja? Peran dan tugas masing-masing anggota gereja. Kaum klerus, tugas utama mereka pelayanan rohani dan mengurus gereja melalui pelayanan sakramen. Kaum hidup bakti atau biarawan biarawati, mereka membaktikan diri untuk mewartakan kabar gembira. Yang ketiga, kaum awam mengembangkan tugas perutusan dari gereja dan dunia sesuai kehendak Allah, yakni mengelola tata dunia dengan nilai Kristiani. Nomor 3, jelaskan makna dan tanggung jawab anggota gereja menurut Roma pasal 12 ayat 4 sampai dengan 5, 1 Korintus pasal 12 ayat 12 sampai dengan 18. Makna dan tanggung jawab hidup dalam persekutuan. Mereka selalu berkumpul untuk membacakan roti dan berdoa. Menurut Roma pasal 12 ayat ayat 4 sampai dengan 5, 1 Korintus pasal 12 ayat 2 sampai dengan 18, dan dokumen LG 9. Terima Ya, kasih. kita beri aplaus. Untuk itu, pada kesempatan yang berikut, mari kita mengambil sikap doa yang baik, duduk dengan rileks untuk kita bisa merefleksikan bagaimana pembelajaran kita hari ini tentang materi gereja sebagai paguyuban, apa yang sudah kita petik atau apa yang sudah kita peroleh berguna atau tidak bagi kita ke depan. Maka untuk berkasih, pada hari ini kita telah mempelajari bagaimana jemaat perdana membentuk suatu persekutuan sangat bergantung pada seluruh anggota gereja. Sebagai salah satu bagian dalam anggota gereja, yang pertama, usaha apa yang dapat kalian lakukan untuk terlibat dalam persekutuan gereja? Yang kedua, apa yang dapat kalian lakukan untuk mengusahakan sikap saling memperhatikan
antar umat dalam gereja. Yang berikut, bagaimana kita mengusahakan sikap saling mendukung dalam komunitas kita. Anak-anak yang terkasih, lewat pembelajaran ini, renungkanlah dan pikirkanlah. Kemudian tulislah hasil refleksi kalian pada buku catatan kalian. Itulah hasil refleksi yang akan Anda buat dan akan diperiksa minggu depan dalam catatan Anda. Dengan hasil refleksi itu, maka kita telah mengikuti pembelajaran tentang gereja sebagai paguyuban. Tugas kita untuk minggu depan, selain catatan dalam buku catatanmu tentang refleksi tadi, yang tugas yang berikut silakan catat di buku catatan Anda. Bacalah buku dan literasi. Bacalah buku dan literasi yang berkaitan dengan materi tentang gereja sebagai paguyuban. Pertemuan kita minggu berikut adalah tentang ciri-ciri gereja sebagai paguyuban. Maka untuk itu, anak-anak sekalian, marilah kita berdiri mengakhiri kegiatan pertemuan kita pada hari ini dengan doa, dan semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita, teristimewa membangun komunikasi dalam kehidupan bersama kita, di tengah-tengah kehidupan kita, dan di dalam kelompok kita masing-masing. Untuk itu, kepada yang bertugas memimpin doa, dipersilahkan untuk menghantar kita dalam doa penutup ini. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kembali puji dan syukur kami aturkan kehadirat-Mu, karena begitu besar kasih dan sayang-Mu terhadap kami, sehingga Engkau telah menjaga kami dari tadi awal kegiatan hingga akhir kegiatan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh